Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Mari sebelum kita memulai pertemuan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Silakan salah satu boleh dipimpin berdoa. Attention, let's pray together. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya seperti biasa, setelah kita berdoa, kita menyanyikan lagu wajib nasional dulu ya, supaya kita mempunyai rasa nasionalisme terhadap bangsa kita Indonesia. Nah, silakan boleh berdiri semua. Nah, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya ya. Indonesia kalau sama tumpah di sana aku berdiri Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semua. Dan kita bagaimana untuk Indonesia. Merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang berdeka. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Indonesia, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang berdeka. Indonesia, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Ya, silakan boleh duduk kembali. Sebelumnya Bapak mau bertanya dulu. Ada yang tidak hadir hari ini? Bismo. Kenapa Bismo? Sakit. Oh ya. Kita doakan bersama-sama ya supaya Bismo lekas sembuh, bisa berkumpul lagi bersama kita belajar di kelas ini. Ya. Amin. Mari sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau mengajak kalian untuk berrelaksasi dulu. Ya. Boleh silakan duduk dulu ya, cari posisi ternyamannya, duduk dengan tenang. Boleh taruh kedua telapak tangannya di paha kalian ya. Ya.
Sudah? Kalau sudah, boleh pejamkan matanya, ya. Bayangkan kalian semua ada di suatu pedesaan yang sangat hijau, ya. Udaranya segar, udaranya sejuk, ya. Banyak tanaman padi di sana yang sudah mulai menguning, ya. Ya. Pelan-pelan kalian tarik napas dalam-dalam, buang lewat mulut, ya. Ulangi lagi, tarik napas dalam-dalam, buang lewat mulut, ya. Sekali lagi, tarik napas dalam-dalam, ya. Rasakan udara begitu segar mengalir di tubuh kalian, ya. Kemudian buang lewat mulut, ya. Pelan-pelan silahkan buka mata kalian kembali. Bagaimana rasanya? Setelah kalian memejamkan mata sebentar, kemudian menarik nafas, bagaimana rasanya? Nah, ada segar, ya. Hari ini kita akan belajar melanjutkan materi kemarin, visualisasi spasial, ya. Tujuannya apa kita belajar itu? Yang pertama, ya, setelah nanti di akhir pembelajaran, ini saya harapkan kalian semua itu dapat mengetahui, ya, bagaimana cara mengkonstruksi, ya, cara membangun, cara membuat bangun ruang sisi datar, kubus dan juga balok. Selain itu, nanti kalian akan belajar bagaimana caranya, ya, memproyeksikan, ya, kubus dan balok dari depan, kemudian dari samping, baik sisi sebelah kanan ataupun sisi sebelah kiri, kemudian dari atas. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Kemudian, misalkan nih, Bapak punya pertanyaan. Kemarin sudah belajar, ya, tentang kubus dan balok, ya. Nah, bisa tidak kalian menyebutkan misalkan di sini di sekitar kita ini bangun ruang yang berbentuk kubus atau balok? Yes. Apa coba contohnya? Oka. Lemari, ya, bagus. Lemari ini berbentuk apa? Berbentuk balok. Kemudian ada lagi selain papan tulis. Boleh. Papan tulis ini juga merupakan bangun ruang, ya. Karena apa? Karena dia di sini dia memiliki lebar, ya. Nah, kalender ini bangun ruang atau bangun datar? Nah, kalau kalender ini bangun datar, ya, karena hanya 2 dimensi. Sedangkan kalau bangun ruang itu 3 dimensi. Kemudian saya mau tanya lagi nih Bapak. Kemarin kubus memiliki berapa sisi? Nah, berapa? Nah, memiliki 6 sisi, ya. Atas, bawah, depan, belakang, kanan, dan kiri. Memiliki 6 sisi. Semuanya berbentuk apa? Berbentuk persegi. Kemudian, berapa titik sudut yang dimiliki oleh kubus? 8, ya. Kubus memiliki 8 titik sudut. Kemudian, berapa rusuk yang dimiliki? Kubus memiliki 12 rusuk. Kemudian selain titik sudut, kemudian selain rusuk, selain sisi, kubus juga memiliki diagonal sisi dan diagonal ruang. Ya, kemarin kita sudah belajar itu. Kemudian mengingatkan kembali balok, ya. Kalau balok memiliki berapa sisi? 4 atau 6? Memiliki 6 sisi, ya. Sama seperti kubus, ya. Depan, kemudian belakang, samping kanan, samping kiri, kemudian atas dan juga bawah. Balok memiliki berapa titik sudut? Ya, memiliki 8 titik sudut. Kemudian berapa rusuk dari balok? Nah, balok memiliki 12 rusuk. Yang panjangnya berbeda-beda karena ada panjang, ada lebar dan juga tinggi. Nah, itu, ya. Kemudian kalau misalkan ini Bapak memberikan selembar kertas karton, ya, yang berbentuk awal mulanya berbentuk bangun datar, bisa tidak kira-kira kalian membuatnya menjadi bangun kubus dan balok? Bisa? Bisa, ya.
langkahnya mungkin bisa dibuat jaring-jaring terlebih dahulu, nanti bisa kalian bentuk menjadi bangun ruang, kubus dan juga balok. Nah, ya, boleh silahkan bukunya dikeluarkan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang visualisasi spasial. Bisa dibuka bukunya halaman 85 ya, visualisasi spasial. Sebelum kita lanjut ini, Bapak mau dengar nih semangatnya ya. Boleh? Tepuk semangat. Semangat. Baik, terima kasih ya. Kita belajar visualisasi spasial. Boleh silahkan dilihat semuanya ada di depan tayangannya. Ya. Nah, topik yang kita akan pelajari hari ini adalah mengkonstruksi dan mengurai. Kemudian visualisasi spasial. Kita masuk. Nah, kubus dan juga balok. Nah, sebenarnya apa ya itu visualisasi spasial? Nah, di buku kalian kalau kalian lihat gambar seperti ini, ada atau tidak? Ada. Di situ ada rancangan arsitek Lawang Sewu. Ya. Lawang Sewu ada di daerah mana? Semarang, ya, Semarang, Jawa Tengah. Nah, kalau kalian perhatikan di sini terlihat ya, gambar rancangan Lawang Sewu ketika dilihat dari depan, kemudian ketika dilihat dari samping, dan juga ketika dilihat dari atas, seperti itu. Nah, di sini juga ada gambar arsitek perancang bangunan. Arsitek membuat gambar tampak beberapa arah. Tujuannya apa? Agar rencananya atau rancangannya itu dapat dipahami dan direalisasikan. Jadi supaya ini arsitek membuat tampilan seperti ini, supaya para tukang dan pekerja bangunan itu bisa memiliki gambaran. Bangunannya itu nanti seperti apa sih yang akan saya buat? Bangunannya nanti seperti apa sih kalau sudah jadi? Seperti itu ya. Jadi harus ada tampilan dari depan, samping, dan juga dari atas. Nah, apa lanjutkan? Nah, melihat dari berbagai sisi. Nah, di sini Bapak punya gambar susunan kubus identik ya. Susunan kubus identik. Terdiri dari berapa kubus susunan ini? 4 ya. Ada warna hijau, ada warna biru, ada warna merah, dan juga ada warna kuning. Nah, susunan kubus ini membentuk bangun ruang ya, 3 dimensi. Dan ketika kita melihat dari depan itu dari sebelah ini, maka yang terlihat hanya seperti susunan 4 buah kubus seperti ini. Bisa dipahami tidak kira-kira? Bisa. Nah, ini ketika dari depan. Ketika kalian melihat dari samping, ya, dari sebelah kanan ataupun sebelah kiri, ya, kalau misalkan dari ini dari sebelah kanan, maka yang terlihat hanya ada 2 tumpukan kubus, ya. Yang atas berwarna hijau, yang bawah berwarna kuning. Nah, ketika kalian melihat dari atas berarti di sini, maka yang terlihat hanya tumpukan 3 kubus disusun secara horizontal atau mendatar. Paling ujung berwarna biru, tengah berwarna hijau, kemudian terakhir berwarna kuning. Nah, ini melihat dari berbagai sisi. Ketika ada 4 kubus disusun seperti ini, kita melihat dari depan, kita melihat dari kanan, kita melihat dari atas, seperti ini bentuknya. Bisa dipahami atau tidak kira-kira? Bisa. Bisa Bapak lanjutkan? Bisa ya. Nanti Bapak berikan pertanyaan ya. Nah, ini kira-kira gambar apa ini? Ada gambar sebuah dadu ya. Di sini angkanya 4, di sini menunjukkan angka 5, bagian atas menunjukkan angka 6. Pertanyaannya, dapatkah kalian menggambar tampilan dari 3 arah yang berbeda? Kira-kira bisa atau tidak? Bisa. Nah, coba Bapak pengen tahu nih siapa yang bisa menggambar ya. Nah,
Ada yang mungkin mau maju ke depan mencoba? Nanti bisa langsung digambarkan di sebelah sini. Boleh menggunakan spidol warna hitam, silakan, ataupun merah. Siapa? Ya, boleh. Oka, silakan. Ya, oh Roland, maaf. Ya, di kotaknya ini Roland. Yang lain boleh diperhatikan temannya. Ya, lu mungkin Roland. Nah, kalau ada seperti itu, gambarnya seperti apa Roland? Menunjukkan angka berapa? Ya, boleh. Dilanjutkan sampai dengan atas ya Roland. Yang lain boleh sambil menyimak dan mengoreksi ya, barangkali ada mungkin nanti pendapat lain yang berbeda ya. Kemudian kalau dilihat dari kanan sebagaimana Roland ya. Ya, satu lagi, ketika Roland melihat dari atas seperti apa gambarnya? Sudah Roland? Ya, terima kasih. Ya. Boleh beri tepuk tangan untuk Roland ya. Sudah berani tampil maju ke depan. Kira-kira benar tidak ini jawaban yang diberikan oleh Roland? Benar atau tidak? Nah, ketika dari depan dia terlihat bermata 4, kemudian ketika dilihat dari sebelah kanan bermata 5, ketika dilihat dari atas bermata 6. Benar atau tidak? Benar. Coba kita cek jawabannya ya. Nah, sesuai atau tidak tadi? Sesuai ya. Berarti alhamdulillah nih sudah ada yang mulai paham. Nah, Bapak berikan lagi contoh lagi ya. Nah, sekarang lebih rumit lagi. Ini ada tumpukan kubus identik ya, sama seperti contoh tadi, tetapi berbeda bentuknya. Nah, sekarang coba mau Bapak tunjuk nih. Nada coba maju ke depan, silakan digambar ya. Ya, ketika dari kanan terus ya, ketika dari kanan bagaimana ya, kemudian warnanya hijau, kemudian biru, kuning. Terus bagaimana kalau dia dilihat dari atas Nada? Ada merah, kuning, dan juga hijau. Nah, terima kasih. Boleh tepuk tangan untuk Nada ya. Sudah. Sekarang kita lihat bersama-sama. Ada tidak kira-kira yang berbeda jawabannya? Ada tidak? Atau menurut kalian sudah sesuai semua? Depan. Di mana? Depan. Koreksinya Oka. Hijaunya harusnya di atas merah. Berarti saya perbaiki ya. Hijaunya di atas merah berarti seperti ini, oke. Oh, merahnya diganti dengan kuning seperti ini. Kemudian yang ini merah seperti itu, oke. Ya. Coba kita lihat ya, bagaimana visualisasi spasialnya ya. Ketika kita melihat dari depan, ternyata di sini yang akan terlihat adalah warna hijau, kuning, dan juga merah. Ya, sudah betul. Kemudian ketika kita melihat dari sebelah kanan, maka yang akan terlihat seperti ini tampilannya: hijau, biru, dan juga kuning. Nah, ketika kita melihat dari atas, maka yang terlihat ada warna merah, kuning, dan juga hijau. Nah, boleh seperti ini, boleh terbalik seperti ini, sama ya. Ketika kita melihat dari atas, ini sama ya. Tidak ada yang mau bertanya? Nah, kalau tidak ada yang bertanya, Bapak akan berikan latihan soal untuk kalian ya. Saya berikan latihan soalnya. Nah, nanti kalian kerjakan, kalian isi ya. Tadi sudah diberikan contoh di depan ya. Pasti bisa mengerjakan. Silakan. Nah, Bapak berikan waktu untuk mencoba mengerjakan ya. Ada beberapa kegiatan di situ ya. Yang pertama di situ tulis dulu nama kelompoknya. Jadi anggotanya siapa saja ditulis ya. Salah satu sebagai penulisnya. Ya, misalkan disebutkan ada Fadil, ada Putri, Sabita ya.
Afgan, Davi, sebutkan semua ya. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ini nama bangunnya apa? Kubus. Nah, kamu sebutkan sudutnya kubus, KLM, N, OP, Q, R, dan seterusnya. Kemudian disebutkan banyak sisinya ada berapa, banyak rusuknya ada berapa, banyak titik sudutnya. Kemudian kalau nama sisi, kubus itu sisinya berbentuk apa? Kotak atau persegi. Nah, karena persegi kamu lihat ya, misalkan yang depan berarti KL P O, kemudian yang atas P I R O, yang bawah apa coba? KLM. Ya, KLM dan seterusnya. Silakan, ayo coba. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan mengerjakan soal yang ada di depan. Pertama, nama saya Azra Zafarini Boyin dari kelompok 3. Dan ada Vika, Zahra, Faiz, Bani, dan Azam. Kelompok saya. Yang lain kami perhatikan ya. Jaga sesuai dengan hasil diskusi kelompok yang lain. Silakan. Ada yang lain mungkin? Tadi pertanyaannya apa? Sebutkan apa saja tadi Azra dari kelompok kamu. Ada Rubik, kemudian sabun, ada sabun, penghapus, kotak makan, ya, kotak makan, lemari, lemari, kotak tisu. Ya. Ada lagi tidak kira-kira nih? Papan kayu. Oh ya, papan kayu di situ berbentuk apa? Balok. Boleh ditambahkan. Andra, silakan kalau ada yang lain atau pertanyaan, silakan bertanya. Ayo bertanya. Oh ya, silakan. Bentuk dasar semangka. Bentuk dasar semangka. Nah, coba mungkin bisa dijelaskan apa? Untuk semangka, bentuk dasarnya bola. Untuk semangka, bentuk dasarnya bola. Dia tadi visualisasi spasial apa menurut kelompok Azra? Disampaikan. Visualisasi spasial adalah cara melihat benda dari arah yang berbeda, yaitu depan, kanan, dan atas. Cara memandang benda dari arah yang berbeda, depan, kanan, dan Atas. boleh tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Ini tadi hasil diskusi dari kelompok 3. Boleh ditutup kemudian ke belakang. Kegiatan 3. Kegiatan 3 saya minta kelompok Kevin untuk lanjutkan. Silakan ini. Perkenalkan, saya dari kelompok 2. Nama saya Indah Yu Pramesti. Ada Kansa, Zahwa, dan Kevin. Saya ingin mengerjakan kubus yang berbeda 3 arah.
samping kiri berwarna kuning, tengah berwarna hijau, samping kanan berwarna biru. Ya, terus Tetapi ketika dilihat dari kanan, seperti apa ya? yang atas berwarna merah, yang bawah berwarna biru, dan samping kanan berwarna merah. Oh, jadi ada dua warna merah. Kemudian yang samping atasnya. Tapi perhatikan ya. Atas berwarna merah, samping kiri berwarna kuning, tengah berwarna merah, dan ini berwarna biru. Ya, itu. Demikian hasil diskusi kami seperti itu. Terima kasih. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 3 ya. Sebelum saya lanjutkan, Bapak minta aku konsentrasi. Aku konsentrasi karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Tadi ya kalian sudah berdiskusi bersama dengan kelompoknya terkait visualisasi spasial. Sebenarnya visualisasi spasial itu apa? Nah, boleh diperhatikan di sini. Ya. Jadi visualisasi spasial bahwa itu adalah kemampuan untuk membayangkan. Jadi kita punya kemampuan untuk membayangkan. Selain membayangkan, kita juga bisa menentukan. Lalu setelah itu membangun bentuk bangunan ke dalam konteks perubahan. Ini namanya visualisasi spasial. Atau cara mudahnya itu adalah proyeksi atau gambaran. Ketika kita melihat suatu benda atau objek dari depan, samping kanan, kemudian dari atas. Ini adalah namanya visualisasi spasial. Kira-kira ada yang mau ditanyakan tidak? Tidak ada. Boleh, paling nanti depan ada yang ingin melanjutkan ke SMP SMA dan ingin melanjutkan menjadi seorang arsitek, pasti nanti akan belajar seperti itu. Ada yang mau jadi arsitek mungkin? Ada. Ya. Arsitek itu apa? Orang yang pekerjaannya nanti merasakan suatu konstruksi atau ya, kalau tidak ada yang mau ditanyakan, tepuk tangan untuk kita semua. Mari sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan membaca alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Ya, nanti di rumah dipelajari lagi ya. Nanti ada latihan lagi ya. Di rumah bisa. Mari kita berkenan pada siang hari ini. Saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.